Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Sodin Excom dalam pelajaran HSC untuk kelas 11 3J. Sebelum kalian lanjut, silakan kalian subscribe. Bagi yang belum subscribe, bagikan ke WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Bagi anda yang belum bisa melihat part kedua, silakan lihat di sini, nanti ada video YouTube ya. Silakan klik sini untuk melihat video part 2-nya. Oke, hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu instalasi Linux server, di mana hari ini sudah masuk ke part 3, instalasi dan konfigurasi DNS server. Mari kita ikuti materi berikut ini. Oke, baik, pastikan Debian servernya sudah berjalan di mode VirtualBox seperti ini. Jadi hari ini saya tidak membahas lagi bagaimana setting IP di HCP, jadi saya langsung ke DNS-nya. Karena materi ini sudah saya ajarkan di minggu kemarin. Pastikan dulu posisi Debian servernya sudah kayak gini. Lalu kita klik di keyboard, tekan Ctrl Home, klik device, optical device, arahkan dia ke disk image, cari Debian ISO-nya. Ini, oke, open. Biar saja kayak gini. Jadi kita menggunakan remote untuk menginstalasinya. Buka off ini, putih, ketikkan IP server, open. Jadi udah langsung. Jadi saya langsung ke sini aja. Oke, login sebagai root. Oke, lanjut kita akan baca CD yang kita masuk tadi. Caranya apt cd-rom add, enter, untuk memastikan DVD-nya sudah terbaca atau belum. Oke, cara misalnya apt min get install bin 9. Ini adalah aplikasi untuk DNS ya. Bin 9 ini gunanya untuk membuat DNS. Oke, kita enter, pilih yes, proses. Oke, baik, prosesnya sudah selesai, hanya beberapa detik saja. Langsung kita fokus ke servernya ini. Masuk ke cd etc bin, cd/etc bin untuk mengkonfigurasi nantinya. Enter. Lalu kita bersihkan layarnya, ketikkan ls untuk melihat daftar filenya. Di situ ada beberapa file yang perlu kita ketahui. Pertama ada file db lokal ya, nametcon db127. Jadi itu nanti akan kita copy. Oke, kita copy file db-nya dulu. Caranya adalah cp db lokal menjadi db titik misalnya tkj. Kebetulan kita coba namanya tkj, silakan namanya apapun boleh ya. Enter. cp db 127 jadi db 192 ya. Oke, lalu kita cp lagi nametcon jadi nametcon titik cadangan misalnya cdg untuk cadangan. Jika terjadi kesalahan konfigurasi, kita bisa lihat bawaannya atau yang aslinya. ls untuk melihat hasilnya sudah ada di situ db-tkj, db192, nametcon cadangan dan nametcon aslinya. Oke, itu untuk mengcopy file untuk backupnya. Ketika kita belajar nanti ternyata ada yang salah atau sudah pusing kita bisa lihat file aslinya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung mengedit file nametconnya. Nano nametcon, enter. Cari di sini zone localhost ini zone localhost, kita ganti dengan tkj dengan nama domainnya tkj.sch.id misalnya. Nama lain pun boleh asalkan kita ingat gitu ya. Ini kita ganti db lokalnya menjadi db-tkj. Dia akan mencari file db-tkj yang kita copy tadi. Lalu di sini 127 kita ganti dengan 192. Kenapa kita pakai 192? Karena kita pakai IP-nya 192. Ini kita ganti, dia akan mencari IP 192 tadi, dbp. Itu saja. Lalu kita simpan. Ingat ya, cuma 2 saja kita ubah. Nah, ini kita ubah satu, ini ubah, lalu kita simpan, Ctrl O. Perhatikan sini, write out, Ctrl O. Kita Ctrl X untuk keluar.
Baik, sekarang kita akan mengedit file db.tkj-nya. Nano db.tkj. Oke, kita enter. Oke, di sini kita ubah localhost, kita ganti dengan nama domain kita tadi tkj.schid, tkj.sch.id. Ingat titiknya jangan sampai hilang. Oke, ini juga samakan tkj.sch.id. Lalu ini gantikan juga tkj.sch.id. IP-nya ganti dengan IP server 192.168.101. Ini kita ubah menjadi www. Ini address kita buat sini sama dengan di atas, karena kita pakai IP 1 saja, tidak kita pakai IP virtual atau IP yang lain. Oke, itu saja. Lalu kita buat lagi di bawah ini mail in address, IP-nya samakan. Kebetulan kita pakai IP yang sama ya, satu IP saja. Oke, itu saja. Lalu kita simpan, Ctrl O, Ctrl X untuk keluar. Oke, sekarang kita akan mengedit file db192-nya. Jadi kita edit nano db.192. Ini kita ubah sama seperti tadi, kita ubah menjadi tkj.schid, tkj.sch.id. Ini juga tkj.sch.id. Ini ganti tkj.sch.id. Ini ganti tkj.sch.id. Lalu ini gantikan dengan 3 kolom terakhir IP kita, IP server, tapi dibalikkan ya. 100, ini 168. Ini kalau kurang rapi, dirapikan saja. IP-nya samakan saja dulu. In ptr pointer ya, arahkan ke www.tkj.sch.id titik ya, ini apa. Lalu samakan lagi IP-nya. In ptr mail tkj.sch.id. Oke, lalu kita simpan, Ctrl O, dan keluar Ctrl X. Oke, baik, sekarang kita akan mengatur file DNS-nya dengan nama resolve.conf. Dia berada di dalam folder etc. nano/etc resolve.conf. Ini. Lalu di sini kasih perintah search, arahkan ke tkj.sch.id. Lalu name server, arahkan ke IP server 192.168.100.1. Oke, kita simpan, Ctrl O, Ctrl X. Oke, berikutnya kita akan melakukan restart service untuk DNS ini. Caranya /etc init .d/bin 9 restart. Oke, biarkan proses restart. Oke, selesai. Lanjut kita lakukan pengujian. Caranya adalah ns lookup. Ini untuk pengujian ya. Enter. Ketika nama DNS kita tadi tkj.sch.id. Oke, kalau seperti ini masih ada terjadi kesalahan ya. Akan kita cek di mana kesalahannya tadi. Lalu kita tes menggunakan IP 192.168.100.1. Dan oke, kalau menggunakan IP dia sudah tidak ada masalah, sudah terbaca semuanya, cuma pakai nama saja yang belum terbaca. Jadi kita perlu melakukan perbaikan bagaimana supaya ini tetap normal ya. Oke,
Mari kita ikuti bagaimana cara memperbaikinya. Oke, baik, sekarang bagaimana cara kita memperbaiki permasalahannya tadi. Pertama, kita akan melihat satu persatu file yang akan kita edit. Kita cek saja langsung ke name icon-nya, nano icon-nya. Kita perhatikan apakah ada kesalahan atau tidak di sini. Ya, misalnya. Oke, ini kita perhatikan. Oke, nah, saya akan memperbaiki. Ini akan saya kembalikan ke TKJ, DB-TKJ ya. Tadi ada duanya. Oke, saya akan simpan. Ctrl X. Lalu saya ls lagi. Saya akan buat, saya akan copy DB lokalnya menjadi DB-TKJ yang baru. Caranya kita ulang lagi, cp db.lokal menjadi db-tkj. Jadi kita hapus db yang tadinya, kita akan buat yang baru. Lalu kita edit nano db.tkj. Ini kita ubah seperti tadi. Nah, kita buat baru ya, kita ubah aja tkj.sch.id. Ini kita ubah juga ke tkj.sch.id. tkj.sch.id. Ini kita ubah tkj.sch.id, IP 192.100.1. Ini hapus. Ini kita ganti dengan www tadi ya. IP-nya samakan 192.100. Mail in address 192.100.101. Oke, kita simpan Ctrl O, Ctrl X, lalu kita restart. B-nya sudah C, ini titik D / bin 9 restart. Oke, sekarang kita uji kembali. Caranya ls lookup. Oke, enter tkj.sch.id. Oke, sudah muncul, tidak ada errornya lagi. Ini pakai nama bisa, ini pakai nama, lalu pakai IP 192.168.100.1. Oke, muncul juga ini semuanya. Lalu pakai domain www.tkj.sch.id juga muncul. Lalu pakai domain mail.sch.tkj.sch.id. Oke, semuanya sudah berhasil. Untuk sejauh ini konfigurasi DNS kita sudah berhasil, sudah tidak ada masalah. Untuk keluar, quit, exit ya. Nah, sekarang kita akan menguji dia ke Windows ya, bagaimana DNS ini bisa dibaca di Windows. Oke, mari kita ikuti berikutnya. Oke, sekarang kita akan menguji di Windows. Caranya kita harus memperhatikan dulu IP address yang ada di Windows ini. Open. Kita change adapter settingnya, ambil virtual box-nya ini, properties. Jadi kita harus gantikan IP-nya seperti ini, 102 untuk IP komputer, gateway-nya arahkan ke server, DNS-nya arahkan ke server Debian tadi. Oke, kita okekan saja. Oke, kita akan langsung ke CMD. Buka CMD. Oke, ini kita akan lakukan ping dulu, ping ke IP server 192.168.100.1. Oke, sudah ada reply-nya, selesai. Kita akan lakukan ns lookup tkj.sch.id. Oke, di situ ada nama tkj.sch.id-nya, IP-nya ada. Lalu kita ns lookup pakai IP. Oke, pakai IP bisa. Ada main, ada tkj-nya. Pakai subdomain www bisa ya. ns lookup
www.tkj.sch.id. Oke, sudah muncul. Pakai mail juga kita tes. Ini pengujian ya, kita tes semuanya. Oke, ternyata semuanya sudah berhasil. Artinya ringkasnya adalah pertama kita sudah melakukan instalasi aplikasi DNS server namanya bin9. Lalu kita sudah melakukan konfigurasi file-file yang ada di dalam bin9. Ini dia filenya. Kemudian kita sudah melakukan pengujian di Linux dan di Windows dan melakukan beberapa troubleshooting singkat. Oke, semoga bermanfaat.